Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Muhammad Syamil Hisbi. Teman-teman bisa panggil saya Hisbi. Saya merupakan alumni dari Institut Pertanian Bogor, program studi agronomi dan hortikultura, Fakultas Pertanian, gitu ya. Dan aktivitas sekarang saya sedang menempuh S2 dan sedang menulis tesis di Fakultas Kehutanan di Institut Pertanian Bogor. Pengalaman mengajar saya sudah mengajar dari level SD, SMP, dan SMA. SD saya pernah mengajar di Sekolah Alam, seperti itu untuk mata pelajaran mata IPA, gitu kan. Kemudian untuk SMP saya juga pernah mengajar mata pelajaran IPA dan IPS. Untuk level SMA saya pernah mengajar geografi, biologi, dan fisika, seperti itu. Oke, kita akan mulai bahasan kita hari ini terkait dengan penginderaan jauh, khususnya di jenis citra penginderaan jauh, atau kita biasa sebutnya penginderaan jauh itu inderaja. Sebelum jauh kita ngobrol tentang penginderaan jauh itu, teman-teman mungkin di aktivitas sehari-hari pernah tuh memakai hasil-hasil dari penginderaan jauh itu sendiri. Misalkan teman-teman nih kalau mau ke suatu tempat, teman-teman nggak tahu tempatnya itu, kemudian buka Maps, di Maps ya, Google Maps. Nah, itu adalah merupakan hasil dari penginderaan jauh. Atau misalkan teman-teman melihat perakhiran cuaca, itu juga dari salah satu hasil dari penginderaan jauh. Banyak sekali kan ya aplikasi dari penginderaan jauh sendiri. Sebelum kita jauh-jauh ngobrol tentang jenis citranya, kita bahas dulu aja ya terkait dengan apa itu penginderaan jauh itu sendiri ya. Penginderaan jauh itu gampangnya seperti ini teman-teman. Biasanya disebut inderaja. Kalau teman-teman pasti penginderaan jauh gitu kan. Nah, teman-teman bisa menyingkatnya sebagai inderaja. Nah, inderaja ini itu apa? Oke, kita mulai dengan pengertian inderaja itu sendiri. Kalau teman-teman belajar geografi, seringkali teman-teman bilang geografi itu adalah pelajaran hafalan. Tidak sepenuhnya benar dan juga tidak sepenuhnya salah gitu kan. Karena memang dari kita akan sulit gitu kan ya ketika banyak hafalan. Nah, makanya kalau kita belajar geografi, saya mengajarkan untuk punya kata-kata kunci. Nah, inderaja ini ada berapa kata kunci yang teman-teman bisa ingat gitu ketika berbicara inderaja. Apa aja kata kuncinya? Kita pertama lihat kata kuncinya adalah ilmu, teknik, dan seni. Oke, kata kunci pertama untuk mendapatkan informasi. Ilmu, teknik, dan seni yang tadi digunakan itu untuk mendapatkan informasi. Kemudian informasi tentang apa? Tentang suatu wilayah, menggunakan alat tanpa harus berhubungan langsung dengan wilayah tersebut, tanpa berhubungan langsung dengan wilayah. Oke, jadi misalkan kita lagi dari Depok kan, kita ingin melihat atau studi terkait dengan penampakan alam, fenomena alam yang ada di Gunung Salak. Nah, kita tidak perlu repot-repot ke sana. Kita cukup mengirimkan suatu alat yang bisa membantu kita untuk penginderaan jauh. Dalam hal ini misalkan kita bisa menggunakan drone atau pesawat tanpa awak, atau kemudian menggunakan citra satelit gitu untuk bisa memonitor data atau penampakan alam yang ada di Gunung Salak, seperti itu ya. Nah, terkait inderaja ini juga kemudian kita akan bahas terkait dengan citra. Tadi kita sudah bahas inderaja, kita bahas tentang citra. Citra itu apa? Nah, ini catat ya teman-teman. Citra itu hasilnya, hasil pengamatan objek atau hasil dari inderaja. Objek hasil dari inderaja. Misalkan kalau kita ke sana tadi ya, ke Gunung Salak itu gitu kan ya, kita mengirimkan pesawat tanpa awak atau drone, kemudian dari situ kita dapatkan data penampakan alam di Gunung Salak itu, dan itu menghasilkan suatu citra. Bisa jadi bentuknya foto, bisa juga bentuknya non foto. Nah, kita akan bahas terkait jenis citra penginderaan jauh itu terkait dengan foto dan non foto, karena jenis penginderaan jauh itu citranya itu dibagi menjadi foto dan non foto. Oke, kita mulai dengan tadi ya, perbedaan citra foto dan non foto. Saya mau tulis gini aja ya, citra foto versus kali ya citra non foto. Pertama dilihat dari berbagai macam hal ya teman-teman. Kita lihat dulu dari saya kasih dari sini. Pertama yang dilihat adalah dari sensornya. Sensor itu maksudnya apa? Sensor itu adalah alat yang berfungsi untuk merekam dari data suatu wilayah itu. Nah, untuk citra foto, sensornya itu tentunya adalah kamera. Kalau teman-teman ngambil foto kan tentunya dengan menggunakan kamera gitu. Lalu kalau misalkan yang non foto seperti apa, Kak? Untuk yang non foto itu berarti sensor lain selain kamera. Apa aja tuh, Kak? Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Tapi kurang lebih misalkan teman-teman kalau misalkan jadi pilot nih gitu kan nantinya. Nanti di navigasinya, sistem navigasinya dia ada namanya radar. Nah, itu contoh penginderaan jauh yang non foto. Karena itu bukan foto kan, radar itu bentuknya adalah penggambaran navigasi dia gitu kan ya, arah dia nantinya gitu kan, dan itu bukan foto gitu. Nah, itu contoh citra non foto. Kemudian kita juga akan bahas terkait dengan kalau tadi sensornya, kemudian kita akan lihat juga pendeteksinya atau detektornya. Maksudnya apa? Kalau tadi itu kan yang ngambil gambarnya gitu kan ya. Ini diterjemahkan sebagai apa? Jadi ketika ada gambarnya diambil nih, cekrek gitu kan di suatu di tadi pegunungan Salak gitu kan ya. Terus dapatnya datanya itu seperti apa? Nah, itu kalau di citra non foto bentuknya adalah film.
Atau mungkin sekarang udah berkembang nih karena udah ada komputerisasi sehingga ada foto-foto digital gitu kan, jadi nggak perlu ada film gitu kan. Film itu biasa kan kamera biasa tuh ada filmnya kan, kemudian cuci jadi foto. Nah sekarang karena udah digital mungkin ada komputerisasi sih, tapi kurang lebih seperti ini akan diterjemahkan sebagai film. Kalau non foto sebagai apa? Contohnya dari detektor dari citra non foto, contohnya adalah misalkan ada namanya pita magnetik. Ini misalkan contohnya. Kalau teman-teman pernah dengerin lagu musik pakai tape recorder yang ada kasetnya kemudian ada gulungan pitanya, nah itu adalah contoh pita magnetik. Jadi hasilnya bentuknya mungkin tadi ya, inputnya adalah selain kamera gitu kan ya, yaitu tadi ya bentuknya adalah suara ataupun apapun sehingga diterjemahkan menjadi hal-hal yang seperti itu. Kemudian yang berikutnya itu adalah mekanisme perekaman gitu ya. Saya sebut dulu ya, mekanisme perekaman. Oke, maksudnya mekanisme perekaman apa? Gimana caranya data itu tadi ya di pegunungan salak itu diambil datanya seperti itu. Nah, mekanisme rekaman untuk citra foto itu sifatnya itu adalah serentak, sedangkan untuk citra non foto itu ada parsial atau sebagian. Maksudnya apa serentak dan parsial? Karena ketika citra foto itu diambil misalkan untuk menganalisis tadi ya penampakan dari gunung salak. Nah, ini disebut serentak, maksudnya keseluruhan, karena memang data yang diambil itu adalah merepresentasikan atau mewakili dari gunung salak itu dalam waktu yang lama gitu kan. Karena studinya khusus studi untuk yang waktu yang lama, misalkan kita mau melihat perubahan vegetasi atau perubahan hutan di sekitar gunung salak. Nah, ini bisa menggunakan citra foto karena memang tadi waktunya lama, perubahannya tidak cepat gitu. Nah, sedangkan untuk parsial atau sebagian ini waktunya bisa berubah seperti itu. Misalkan kita mau melihat hotspot itu misalkan adalah daerah-daerah yang punya suhu yang lebih tinggi daripada sekitarnya. Nah, itu akan berubah-ubah tuh terkait waktunya. Misalkan kalau kita ngambil di pagi hari, tidak bisa dibilang itu adalah hotspot data hari itu, tidak bisa. Karena bisa jadi siang hari akan berubah tuh suhunya, sekitarnya juga akan berubah. Nah, itu disebutnya parsial. Jadi tidak merepresentasikan keseluruhan dari tempat itu sendiri. Kemudian terkait dengan spektrum elektromagnetik. Spektrum elektromagnetik ini sulitnya mungkin di bagian ini karena geografinya ini berkaitan dengan fisika ya teman-teman. Tapi tidak yang jauh-jauh banget gitu, karena fisika yang dimaksud di sini tuh sekedar penjelasan aja nih. Spektrum elektromagnetik itu maksudnya adalah gelombang-gelombang elektromagnetik. Jadi kita melihat kamera, kita melihat HP aja kan, itu contoh-contohnya adalah aplikasi dari gelombang-gelombang elektromagnetik itu gitu ya. Kita bisa melihat itu juga karena cahaya. Nah, cahaya itu adalah bentuk dari gelombang elektromagnetik. Seperti itu ya gampangnya. Jadi spektrum elektromagnetik data-datanya. Jadi data-data yang diambil itu berdasarkan gelombang elektromagnetik apa aja sih kayak gitu ya. Nah, untuk citra non foto ini punya spektrum elektromagnetiknya cahaya tampak. Oke. Sedangkan untuk citra non foto cahaya tampak dan perluasannya, terus juga thermal atau suhu. Oke. Kemudian juga dia sampai ke gelombang mikro. Oke, maksudnya apa? Spektrum elektromagnetik cahaya tampak adalah yang bisa dilihat mata. Jadi kalau kita lihat mata, sepanjang mata memandang tuh itu adalah bentuk cahaya tampak. Kita bisa melihat merah, ya magic waving itu merah, jingga, hijau, merah, jingga, kuning, hijau, biru, ungu, terus ada hitam, ada putih. Nah, itu adalah bentuk dari cahaya tampak. Nah, itu bisa terrepresentasikan atau bisa tergambarkan dengan citra foto. Sedangkan untuk cahaya tampak dan perluasannya, misalkan juga ada bagian di atas atau di bawahnya itu ada cahaya inframerah, cahaya ultraviolet. Nah, itu adalah perluasan dari cahaya tampak. Itu bisa direpresentasikan oleh citra foto. Walaupun citra foto juga bisa juga menjadi ini cahaya tampak dan perluasannya sedikit. Tapi di citra non foto luas lagi, bahkan bisa masuk ke gelombang mikro dan thermal. Jadi bisa mendeteksi perbedaan suhu di suatu wilayah. Atau gelombang mikro itu terkait dengan sonar atau terkait dengan gelombang bunyi yang tidak terlalu terdengar oleh kita sih. Gitu ya. Jadi ini perbedaan dari citra foto dan citra non foto. Kita akan masuk ke bahasan citra foto. Oke, kita akan bahas citra foto. Nah, citra foto ini sebelum lebih jauh lagi kita bahas terkait citra foto, kayaknya perlu nih kita kenali. Tadi kan ada namanya spektrum elektromagnetik cahaya tampak gitu kan. Nah, itu apakah cahaya tampak? Nah, cahaya tampak itu kalau misalkan teman-teman melihat suatu benda warnanya apa, nah itu adalah bentuk dari spektrum elektromagnetik yang terpancarkan. Jadi matahari memancarkan sinarnya itu beragam-ragam sebenarnya warnanya, tetapi ketika dimasuk ke bumi kemudian dipantulkan lagi oleh suatu benda, itu adalah menampilkan warna benda tersebut. Kalau kita melihat pohon, tanaman, itu warnanya hijau kan, karena memang yang dipantulkannya itu adalah spektrum hijau atau bagian dari gelombang elektromagnetik yang berwarna hijau. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, ketika kita bilang cahaya tampak itu ada apa aja sih? Ada merah, ada jingga juga ya, kuning, hijau,
hijau, biru, dan ungu. Nah, masing-masing Meiji Kuibino ini memiliki panjang gelombang yang berbeda karena kan masing-masing ini adalah gelombang ya. Jadi dia memiliki panjang gelombang yang berbeda-beda. Artinya satu merah itu punya panjang gelombang berapa sih? Panjang gelombang itu adalah satu gelombang berapa panjangnya gitu. Nah, itu ada berkisar dari 0,3 sampai 0,7 ya. 0,3 sampai 0,2. Nah, seperti ini ya. Jadi teman-teman bisa melihatnya itu cahaya tampak seperti ini gitu kan ya. Itu di sekitar Meiji Kuibino. Ada perluasannya sedikit teman-teman, di bawah ini ada namanya inframerah. Artinya dia lebih panjang dari merah ya, seperti itu. Ini 0,7 lebih dikit. Nah, di atas ungu itu ada namanya ultraviolet. Kan kalau ungu kan violet ya kita tahunya ya. Nah, kalau lebih di atas dari violet itu sendiri, dari ungu itu namanya ultraviolet atau UV ya teman-teman. Nah, dengarnya UV gitu kan. Ini bahaya sebenarnya kalau terpapar tubuh langsung, tapi karena sistem bumi itu punya atmosfer sehingga UV yang masuk itu bisa diminimalisir. Nah, ini akan dipakai juga nih untuk penginderaan jauh. Nah, ini hanya pengantar aja teman-teman biar nggak bingung kalau misalkan saya bilang tadi spektrum cahaya tampak. Maksudnya spektrum cahaya tampak itu dari Meiji Kuibino, kemudian putih, kemudian hitam ya. Nah, ini hanya pengantar aja gitu ya. Nah, kemudian tadi setelah dari pengantar itu kemudian kita akan bahas terkait dengan citra foto. Citra foto dibedakan menjadi dua ya teman-teman. Dibedakan menjadi dua, yaitu pertama adalah saya tulis sini ya, berdasarkan berdasarkan spektrum elektromagnetiknya. Spektrum elektromagnetik. Oke, ini yang pertama. Yang kedua berdasarkan sumbu kamera. Karena kan menggunakan kamera tadi ya foto itu. Oke, kita bahas dari spektrum elektromagnetiknya dulu ya teman-teman. Berdasarkan spektrumnya, saya singkat aja kali ya, nggak usah terus spektrum elektromagnetik. Nah, ini dibedakan menjadi 4. 1, 2, 3, dan 4. Oke, yang pertama itu adalah foto pankromatik. Kemudian yang kedua adalah foto ortokromatik. Yang ketiga adalah foto inframerah. Yang keempat terakhir dari spektrum elektromagnetiknya adalah foto ultraviolet. Oke, kita masuk foto pankromatik. Foto pankromatik. Apa itu foto pankromatik? Itu citra foto yang merepresentasikan seluruh cahaya tampak. Jadi spektrumnya itu adalah spektrum cahaya tampak ya. Jadi tadi kita sudah bahas ya dari Meiji Kuibino, merah, jingga, kuning, hijau, biru, dan ungu sama putih, hitam. Itu seluruh spektrum cahaya tampak. Kalau tadi kita lihat tadi itu sekitaran panjang gelombangnya ya, ini 0,35 sampai 0,75 mikron. Gampangnya ini seperti apa sih foto pankromatik? Gampangnya itu kalau misalkan kita lihat foto udara yang warnanya full sama seperti aslinya, kita ketika lihat ada vegetasi atau taman atau hutan gitu kan, itu warnanya hijau. Nah, itu adalah contoh dari foto pankromatik atau foto yang sesuai dengan apa yang dilihat mata seperti itu ya. Nah, ini untuk apa fungsinya, kegunaannya? Jadi jangan lupa ya, kalau kita bahas ini pasti ada kegunaannya. Makanya ada perbedaan tadi, perbedaan antara citra foto itu ada berbagai macam perbedaan karena memang terkait dengan studinya, terkait dengan kepentingan atau tujuan dari diambil datanya itu. Nah, kegunaannya ini adalah untuk studi perencanaan wilayah. Studi perencanaan wilayah maksudnya gimana teman-teman? Misalkan melihat suatu perkotaan gitu kan, kemudian teman-teman ambil datanya dengan foto gitu kan ya, agar bisa merencanakan di situ. Misalkan wah terlalu padat nih gitu kan, terlalu padat nih di tempat ini gitu kan ya, sehingga butuh adanya rumah sakit misalkan. Nah, di mana rumah sakit yang baiknya tuh dilihat dari foto udaranya. Kayaknya bagus di sini nih, di titik X misalkan. Di titik X kenapa bagus itu? Karena banyak pemukiman di situ. Jadi untuk langsung ke tempat rumah sakit itu nggak jauh, sehingga tidak perlu kalau ada apa-apa tinggal datang ke rumah sakit situ ya. Jadi ini untuk studi perencanaan wilayah. Kemudian yang kedua ada foto ortokromatik. Foto ortokromatik ini sebagian. Jadi kalau tadi semua spektrum cahaya tampak, kalau ini sebagian saja. Sebagian spektrum cahaya tampak. Jadi nggak semuanya. Apa aja tuh yang dimasukin dari sini? Itu adalah spektrum biru dan hijau gitu ya. Jadi nggak semuanya hanya biru dan hijau. Karena tadi nggak semuanya, berarti ya udah di antara ini, yaitu sekitar panjang gelombang 0,4 hingga 0,56 mikron. Lalu kegunaan untuk foto ortokromatik ini, kegunaannya adalah ini bagus untuk studi-studi di pantai sampai kedalaman studi pesisir lah ya, mungkin pesisir hingga kedalaman laut maksudnya ya, kedalaman laut hingga kedalaman 20 meter. Karena tadi ya dia ada hijau dan biru seperti itu. Jadi kalau misalkan di laut kan ada pantai yang ada lautnya, kemudian
kemudian mungkin ada vegetasi sekitar pantai, macam-macam tuh, ada hutan mangrove gitu kan ya, ada juga hutan dataran rendah, ada hutan pantai gitu kan ya. Nah itu bisa untuk studi di foto autokromatik seperti itu, karena tadi ya warnanya juga hijau dan biru. Kemudian kita lanjut berikutnya. Oke, kita masuk ke foto inframerah. Foto inframerah ini adalah foto perluasan dari cahaya tampak. Tadi kan ada magic UV new. Nah ini perluasannya tadi kan saya sudah sampaikan, ini di bawah merah, jadi lebih panjang dari merah. Kan panjang gelombang merah itu 0,75an ya. Nah ini kemudian di bawahnya, jadi lebih dari 0,7, yaitu spektrumnya namanya spektrum inframerah. Spektrum inframerah ya. Berapa spektrum inframerah? Kalau tadi merah itu 0,75, berarti ini di atasnya, yaitu sekitar 0,75 sampai 1,2 mikron. Kegunaannya, apa kegunaan untuk inframerah itu? Dia studi, kegunaannya digunakan untuk studi kesehatan vegetasi. Kesehatan vegetasi. Maksudnya apa? Kesehatan vegetasi. Misalnya kita ada hutan atau taman atau wilayah perkebunan, entah perkebunan teh, entah perkebunan yang lainnya ya. Itu bisa dilihat studi vegetasi. Itu vegetasi maksud di tadi perkebunannya itu apakah sehat atau tidak sehat. Ini bisa pakai inframerah karena kontrasnya berbeda gitu kan. Biasanya kalau misalkan vegetasi yang sehat itu kemudian ditandai dengan warna merah pekat seperti itu ya. Jadi dibedakan berdasarkan warnanya. Kalau misalkan vegetasi kurang sehat karena mungkin layu gitu kan, itu salah satu indikator bahwa saya vegetasi itu tidak sehat, misalkan karena layu gitu kan ya. Nah itu akan tertampak di foto inframerah ini lebih ke arah orange warnanya. Jadi tidak merah-merah yang pekat seperti itu ya. Jadi untuk foto inframerah terkait dengan studi kesehatan vegetasi. Bisa juga di hutan gitu kan kalau teman-teman masuk ke hutanan. Kemudian ada yang terakhir itu adalah foto ultraviolet atau bisa disingkat UV ya, UV. Foto ultraviolet ini spektrumnya spektrum ultraviolet tentunya. Jadi perluasan dari spektrum violet atau ungu. Tadi kan warnanya magic UV new, U itu paling pendek panjang gelombangnya. Nah ini adalah perluasan dari violet itu, yaitu sekitar 0,29 mikron. Tadi kan kalau violet itu 0,35 ya. Nah ini 0,29. Tidak banyak data-data atau informasi yang didapatkan dari foto ultraviolet karena memang bentuknya terlalu gelap. Tapi dalam beberapa hal ini menampilkan kontras, perbedaan warna yang sangat jelas. Kontras itu perbedaan warna ya, hitam putih gitu kan. Nah ini dalam beberapa hal, makanya digunakan khusus spesifik studi-studi tersebut. Apa aja studi yang bisa dipakai untuk ultraviolet itu? Pertama itu ada studi di pegunungan Kars, bukan pegunungan aja sih, daerah Kars lalu dulu pertanyaannya. Apa itu Kars? Buat dulu ya, daerah Kars atau kapur. Kalau teman-teman pernah tahu batu kapur, seperti itulah ya, daerah-daerah yang putih banget. Nah itu fungsinya adalah studi di daerah itu karena itu akan menampilkan kontras yang sangat baik untuk studi atau kapur ya. Kemudian bisa juga dipakai untuk pemetaan wilayah laut yang tertumpahi minyak. Jadi laut tercemar minyak. Jadi akan mengambilkan kontras yang berbeda jauh tuh, mana bagian laut, mana bagian yang sudah terkontaminasi minyak. Tadi itu terkait dengan citra foto berdasarkan spektrumnya. Nah, kita akan masuk citra foto berdasarkan sumbu kameranya. Ini maksudnya sumbu kamera itu apa? Jadi tempat kamera terhadap permukaan bumi yang diambil datanya gitu ya. Jadi misalkan berdasarkan sumbu kameranya dibedakan tadi jadi dua ya, yaitu adanya sumbu yang vertikal, ada juga sumbu condong. Kita ngomong yang vertikal dulu nih. Gampangnya saya gambarin lah ya. Misalkan ini ada drone ya, pesawat tanpa awak kan. Nah, ini ada kameranya ya, gini tuh. Nah, maksudnya ini adalah permukaan bumi yang diamati. Misalkan dia ngamati lembah lah ya. Di antara dua pegunungan ada lembah gitu kan. Nah, ini mengamati ini gitu kan. Vertikal itu adalah tegak lurus dari pengamatannya, yaitu tegak lurus ini ya, seperti itu ya. Jadi vertikal itu adalah tegak lurus. Jadi kalau misalnya ini kata kuncinya, vertikal itu artinya adalah tegak lurus. Maksudnya kameranya tegak lurus dengan permukaan bumi yang sedang diamati. Itu dipahamin ya, kurang lebih gitu. Nah, adapun ini bisa jadi ada toleransi. Jadi toleransi miring gitu kan ya. Kenapa juga di lapang ya, pasti ada miring-miring dikit gitu kan ya. Itu faktor manusiawi. Nah, kalau toleransinya sekitar 1 sampai 4 derajat saja teman. Jadi misalkan miringnya agak 1-2 derajat, misalkan nggak segini gitu kan ya. Misalkan segini nih kan sini gitu. Nah, ini 1-4 derajat nih. Ini sudutnya kan ada di sini sudut ya. Nah, ini ada 1 sampai 4 derajat saja ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau ada toleransi ya paling cuma segini doang. Nah, ini bisa masuk dari masuk dari kategori sumbu vertikal. Kemudian kalau sumbu condong ya berarti dia condong gitu, tidak vertikal. Artinya membentuk sudut ya. Kamera membentuk sudut ya. Misalkan ini ada studi hamparan ya. Kalau tadi kan ini gunung ya mungkin ya. Kita misalkan hamparan apa ya yang enak. Misalkan hamparan padang pasir gitu kan ya, atau sabana lah ya, gitu sabana ya. Atau padang rumput sabana.
Nah, posisi kameranya di sini teman-teman. Misalkan posisi kameranya di sini. Nah, ini kemudian drone-nya di sini. Otomatis ini membentuk sudut kan. Kalau misalkan lurus kan begini ya, tegak lurus. Nah, ini karena di sini jadi dia membentuk sudut. Dia tidak full di tegak lurus dari permukaannya, tapi dia membentuk sudut. Ini minimal 10 derajat. Jadi lebih dari sama dengan 10. Jadi kalau 60, 30, 40, 70, nah seterusnya itu adalah bentuk condong. Kenapa penting ada vertikal dan condong? Terkait dengan kepentingan datanya. Misalkan kita mau melihat topografi gitu kan ya. Kita mau lihat kan ini kan padang rumput ya. Kita mungkin mengasumsi atau memperkirakan padang rumput nggak mungkin dong berundak-undak gitu kan. Pasti dia data gitu kan. Belum tentu. Akhirnya kita cobalah terbangin drone itu terus agak condong untuk melihat tadi perbedaan topografi atau perbedaan ketinggian tuh dari satu tempat di titik X di suatu padang rumput ternyata lebih tinggi di titik Y daripada titik Y. Nah, itu untuk melihat situ adalah dengan adanya perbedaan vertikal dan condong. Seperti itu ya untuk citra foto. Oke, tadi sudah kita bahas dari citra foto. Nah, kita akan bahas ke citra non foto. Citra foto tadi dibedakan berdasarkan dua juga, yaitu tadi berdasarkan spektrum elektromagnetnya, yang kedua terkait dengan wahana. Nah, kita akan bahas terkait dengan mulai dari spektrum elektromagnetik. Spektrum elektromagnetik dibagi menjadi dua. Kalau tadi spektrum elektromagnetik dari citra foto itu ada 4, kalau ini ada 2 aja gitu ya. Yang pertama itu adalah citra inframerah termal. Nah, ini ada inframerahnya lagi teman-teman. Tapi ini beda ya terkait dengan citra fotonya tadi. Nah, kalau citra foto inframerah ini ada termalnya, karena memang warnanya tetap merah. Yang akan dilihat itu warnanya merah, tapi itu mengambil gambarnya berdasarkan thermal. Thermal itu suhu berarti ya teman-teman. Jadi merepresentasikannya berdasarkan beda suhu gitu. Jadi misalkan kita ngambil gambar di suatu tempat, nah itu akan buat beda-beda warna merahnya tuh teman-teman berdasarkan warna merah suhunya. Misalkan juga teman-teman pernah jadi tentara gitu atau pernah main tembak-tembakan gitu yang pakai games gitu ya, games di online gitu kan ya, yang udah tembakan situ. Nah, itu kan misalkan di tempat yang gelap misalkan. Nah, teman-teman pakai kacamata inframerah. Itu kacamata yang bisa mengenali organ-organ yang hidup, karena organ-organ yang hidup cenderung memiliki suhu yang lebih tinggi daripada sekitarnya, sehingga warnanya merah kayak gitu. Nah, itu adalah contoh penginderaan jauh juga teman-teman. Nah, itu dipakai teman-teman untuk pengambilan gambar di suatu wilayah, di suatu fenomena alam seperti itu. Fungsinya apa nih Kak? Fungsinya adalah untuk contohnya ya, ini contoh saya kasih di lapangnya adalah monitoring teman-teman, atau mengontrol kebakaran hutan. Salah satunya pakai ini ya teman-teman, atau hotspot biasanya sih disebutnya, bukan kebakaran hutannya tapi hotspotnya. Apa itu hotspot Kak? Jadi misalkan ya kan Indonesia sering banget kebakaran hutan tuh. Nah, fungsinya untuk monitoring ini adalah tadi terkait dengan tempat-tempat mana yang menjadi titik awal munculnya kebakaran. Nah, itu bisa dideteksi dari radar seperti itu ya. Radar kemudian mengambil gambar hotspot tadi, ada tempat-tempat yang punya potensi terbakar karena dia punya suhu yang tinggi seperti itu ya. Suhu yang lebih tinggi dibandingkan sekitarnya. Jadi warnanya lebih merah gitu kan. Nah, itu adalah fungsi dari penggunaan citra inframerah termal untuk studi di kebakaran hutan contohnya ya. Kemudian yang kedua itu ada citra radar atau gelombang mikro. Ini menggunakan gelombang mikro spektrumnya seperti itu ya. Menggunakan gelombang mikro. Apa sih gelombang mikro itu? Gelombang mikro itu sejenis tadi ya, gelombang elektromagnetik, tetapi dia tidak bisa kita terima secara langsung gitu kan ya, karena bentuknya bisa bunyi gitu kan ya. Misalkan yang dipakai dalam hal ini kan contohnya citra radar ya. Contohnya misalkan ada di sistem tadi, sistem navigasi dari pesawat atau sistem navigasi dari kapal selam. Kan kapal selam itu menyelam di laut kan, ada lampu mereka gitu. Mereka punya lampu, tapi nama juga laut dalam gitu kan ya, pasti gelap banget gitu kan. Nah, untuk bisa tetap aman berkendara, tidak nabrak terumbu karang atau tidak nabrak benda-benda lain yang tenggelam di laut, itu menggunakan radar. Jadi semacam dia memancarkan sinyal, kemudian sinyal itu dipantulkan kan ketika bertemu suatu benda. Nah, jarak waktu antara dia memancarkan hingga terpantulkan kembali ke kapal selam itu merepresentasikan jarak, sehingga mereka tahu oh di depan ada kapal karam misalkan yang sudah menjadi bangkai kapal dalam laut misalkan. Akhirnya dia tidak lewat situ, dia agak belok dikit karena tahu di depan ada kapal karam begitu. Nah, itu adalah kegunaan dari citra radar atau gelombang mikro. Jadi kegunaannya tadi ya, contohnya adalah menggunakan untuk sistem navigasi. Kemudian kita akan masuk bahasan terkait dengan citra non foto berdasarkan kalau tadi sudah berdasarkan spektrum elektromagnetiknya, kemudian berdasarkan yang kedua adalah berdasarkan wahana. Tadi terkait dengan spektrum elektromagnetiknya, kita akan bahas citra non foto berdasarkan wahana. Apa itu maksudnya wahana? Wahana itu maksudnya yang mengantarkan. Jadi yang mengantarkan si alat dari kameranya, sensornya itu, atau kan kalau non foto berarti bukan kamera ya, yang mengantarkan sensornya itu kepada tempat yang akan diamati. Itu ada dua macam, yaitu pertama ada wahananya adalah wahana dirgantara, dan yang kedua itu adalah satelitnya. Ini gampang aja, dirgantara itu adalah berarti yang mengantarkannya itu adalah masih di udara gitu ya. Jadi dia ngambil gambarnya masih di udara. Ya bisa pakai drone, bisa pakai pesawat tanpa awak gitu kan ya. Itu adalah contoh dirgantara. Dia masih di daerah, masih di udara. Contohnya tadi ya, pakai drone, intinya kurang bagus. Contohnya adalah drone atau namanya pesawat tanpa awak ya. Bahasa Inggrisnya singkatannya UUHV kalau nggak salah. Saya lupa lah
namanya. Tapi intinya pesawat tanpa awak. Jadi wahananya atau mengantarkan si alat itu untuk ke daerah yang akan diamati itu apa? Nah, ini adalah dirgantara. Dirgantara itu sebenarnya adalah yang masih di udara. Kan drone masih di udara ya, nggak sampai jauh-jauh banget kan? Karena dia ada sistem remote control gitu kan. Kalau remote controlnya kejauhan dia pasti nggak bisa pas terbang jauh gitu kan, nggak bisa dikendalikan. Nah, makanya ada jarak khusus, ketinggian khusus dia bisa sampai tetap diambil datanya. Kemudian kalau satelit ini nama juga satelit kan ya, tapi itu adalah di antariksa ya, berada di antariksa atau luar angkasa. Nah, ini yang seperti teman-teman lihat itu di film-film gitu kan ya, kalau misalkan kita keluar angkasa gitu kan pakai roket gitu kan ya, kemudian dilihat ada benda-benda yang mengapung gitu kan ya di luar angkasa yang dekat bumi itu, nah itu sebutnya satelit teman-teman. Dan itu dipakai juga untuk sistem penginderaan jauh untuk beberapa hal. Misalkan kalau teman-teman pengen lihat cuaca harian, perkiraan cuaca hari ini hujan, hari ini besok apa hujan apa enggak sih gitu kan, teman-teman lihat perkiraan cuaca yang teman-teman dapatkan itu sebenarnya itu hasil olahan tuh teman-teman, karena BMKG dalam angka ini BMKG ya namanya, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Nah, BMKG itu mendapatkan data dari satelit kemudian diolah sehingga sampai ke teman-temannya dibentuknya suatu hal yang teman-teman pahami gitu kan. Oh, besok hujan, oh besok tidak hujan. Sebenarnya data yang didapatkan oleh BMKG lebih ribet gitu kan, lebih sulit dibandingkan teman-teman melihat di HP seperti itu. Jadi diterjemahkan oleh BMKG sih. Nah, itu adalah bentuk dari citra berdasarkan wahananya adalah satelit. Seperti itu ya teman-teman. Mungkin itu aja terkait dengan jenis citra penginderaan jauh atau inderaja dari saya. Oke, kita akan masuk terkait dengan pembahasan soal dari UTBK. Kita akan bahas soal pertama yaitu citra penginderaan jauh yang direkam menggunakan sinar ultraviolet sesuai untuk mendeteksi tumpahan minyak di laut. Karena, nah ini tadi sudah kita bahas ya. Ini terkait dengan citra dari sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet atau UV ya teman-teman. Sinar UV. Nah, sinar UV ini memiliki panjang gelombang, kalau misalnya kita ingat-ingat kembali itu adalah sekitar 0,29 mikron ya teman-teman. Seperti yang saya bilang bahwasanya ini terkait kontrasnya. Jadi dia kontras sekali gitu kan. Dan memang cocok untuk mendeteksi tumpahan minyak di laut. Karena kenapa teman-teman? Jadi sistem UV ini atau ultraviolet ini untuk cenderung untuk laut itu memiliki sifat yang terkait ini ya, citra UV ini adalah dia menyerap cahaya UV. Oke. Sedangkan untuk minyak tadi tumpahan minyak di laut kan ya, minyaknya itu adalah punya kriteria atau punya ciri khas dia cenderung memantulkan. Jadi si cahaya UV cenderung tidak bisa menembus dari minyak. Jadi dia dipantulkan kembali. Sehingga apa implikasinya? Sehingga apa dampaknya? Sehingga dampaknya kelihatan ini saya merahin ya karena yang penting nih. Karena jadinya di citranya itu kemudian laut berwarna gelap. Karena tadi dia diserap semuanya si sinar UV-nya itu kemudian diserap semua oleh laut sehingga dia berwarna gelap. Sedangkan minyak warnanya lebih cerah. Jadi akan berbeda kontras tuh teman-teman. Berarti kalau misalnya kita lihat dari pilihannya yang lebih tepat itu adalah yang B ya teman-teman. Perbedaan warna air dan minyak sangat kontras. Khususnya tadi ya laut berwarna lebih gelap. Jadi dia warnanya lebih gelap. Sedangkan untuk minyak cenderung lebih cerah warna. Oke, kita masuk ke soal nomor 2 ya. Citra foto udara pankromatik hitam putih dapat dimanfaatkan untuk mengidentifikasi berbagai objek di muka bumi. Objek berikut ini yang dapat dikenali melalui citra tersebut adalah, ini bentuknya 1, 2, 3, 4. Artinya dari 1, 2, 3, 4 itu mana aja pernyataan yang benar gitu kan ya. Ntar pilihannya tuh ada 1 bahan di padang pasir, 2 potensi ikan di laut, 3 di daerah kars, 4 dan perkebunan di pegunungan. Nah, ini kita lihat lagi foto udara pankromatiknya. Kita ingat-ingat kembali ya teman-teman. Pankromatik yang bukan kromatik itu adalah bisa dilihat ini adalah cahaya tampak, artinya sesuai dengan apa yang dilihat mata ya, kenampakan mata, cahaya tampak atau kenampakan mata. Jadi karena memang dia kenampakan mata cenderung akan sulit untuk beberapa hal yang terkait dengan perbedaan warna yang berbeda. Nah, tadi kalau kita lihat pilihannya 1, 2, 3, 4 bunker di padang pasir. Nah, itu kan agak sulit karena warnanya akan sama semua gitu kan. Karena ini terkait mata ya teman-teman. Kalau misalnya kita lihat bunker biasanya warnanya apa sih? Abu-abu gitu kan ya, abu-abu hitaman dikit gitu kan. Sedangkan padang pasir itu bentuknya di warnanya coklat. Sehingga akan sulit tuh mata membedakan bunker di padang pasir. Oke, jadi nomor 1 cenderung salah ya teman-teman. Terus kita lihat potensi ikan di laut. Karena yang ini adalah foto udara teman-teman ya. Ikan di laut ini cenderung tidak bisa terlihat jelas karena memang sudah tertutupi warna biru dari laut itu sendiri ya. Karena itu udah masuk dalam laut gitu kan ya. Jadi potensi ikan laut ini kurang bisa diteliti atau ditelisik melalui pankromatik. Kemudian gua di daerah kars. Nah, ini sama juga. Kars kan pasti putih semua ya. Ya enggak ya teman-teman ya. Benar kan? Karena kapur, kalau kita lihat kapur putih warnanya gitu kan ya. Dan itu ada gua di situ. Nah, itu juga akan sulit untuk diidentifikasi karena mata kita tidak bisa membedakan antara gua di daerah kars seperti itu. Karena memang dia nyaru dengan warna putihnya itu. Kemudian yang keempat yang paling benar adalah perkebunan di pegunungan. Karena memang untuk citra foto pankromatik ini bagus untuk identifikasi benda-benda di atas permukaan tanah gitu ya, di atas permukaan tanah. Jadi kalau misalkan
permukaan tanah itu ditumbuhi oleh tanaman-tanaman perkebunan, nah itu kan kelihatan warnanya hijau gitu kan ya. Sedangkan ada misalkan di situ, misalkan kita lihat di daerah mana ya, puncak lah ya mungkin ya, teman-teman di sini mungkin suka ke puncak ya. Nah itu kan daerah puncak itu ada jalan gitu ya, akses jalan, pasti warnanya kalau dari atas udara itu, dari foto udara pasti warnanya apa teman-teman? Hitam ya, nah, gitu kan, hitam, abu-abu dan sebagainya macamnya. Kemudian di sepanjang itu nyata di antara-antara itu ada hijau-hijau. Nah kita kan bisa membedakan itu hijau, bahwasanya hijaunya adalah perkebunan, yaitu perkebunan biasanya apa yang ada di puncak ya, itu ya perkebunan teh gitu teman-teman. Nah itu ya, jadi jawaban yang benar itu adalah hanya 4. Berarti kalau seperti itu pernyataan pas saja yang benar, berarti itu adalah D. Kita masuk ke soal nomor 3. Ini adalah bentuk aplikasi dari penginderaan jauh teman-teman. Kita baca ya soalnya. Pada sebuah citra foto udara ditemukan wilayah dengan ciri-ciri berada pada wilayah Kars ya, di garis bawah ini, berada pada wilayah Kars dan terdapat di kaki pegunungan. Ini juga di garis bawah, terdapat di kaki pegunungan. Berdasarkan interpretasinya, wilayah tersebut cocok dimanfaatkan untuk, nah tadi foto udara yang diambil dari citra foto itu teman-teman, itu perlu adanya interpretasi ya teman-teman. Apa itu interpretasi? Interpretasi itu menduga, mengidentifikasi, mengelompokkan, mendefinisikan. Jadi kita lihat nih gambaran dari suatu wilayah. Ini dalam hal ini wilayah Kars. Oh, wilayah Kars ini ada di pegunungan. Itu hasil interpretasi juga teman-teman. Kenapa bisa melihat di pegunungan? Karena misalkan berundak-undak tadi ya, terkait dengan sumbu kameranya, dia ternyata sumbu kamera agak condong sehingga bisa melihat topografi yang berbeda antara satu dengan wilayah yang lainnya. Nah, sehingga bisa ketahuan tuh di pegunungan. Nah, berarti hasil interpretasinya itu adalah ada 2 hal, yaitu Kars dan juga pegunungan. Nah, tipe-tipe soal ITBK itu adalah tipe-tipe soal yang tidak langsung ada jawabannya, teman-teman harus kritis dan analitis. Kira-kira nih kalau misalkan Kars di pegunungan, apakah cocok untuk pembangunan lokasi puskesmas? Tidak cocok ya teman-teman, karena dia harus, puskesmas itu kan suatu hal yang penting ya teman-teman. Teman-teman sakit, kalau nggak ada rumah sakit apalagi ini pedalaman gitu kan ya, teman-teman ke puskesmas. Kalau dia di pegunungan akan sulit untuk akses tanahnya. Jadi yang itu tidak cocok, kita eliminasi ya. Eliminasi seperti itu ya. Kemudian ada pembangunan pabrik kayu. Sama, pabrik kayu itu kan perlu ada namanya distribusi kayunya ya. Jadi setelah dipanen kemudian dibawa gitu kan ya ke penjualnya gitu kan ya. Nggak mungkin kalau misalkan di pegunungan itu ada seperti itu pembangunan pabrik kayu. Bisa aja, tapi memang resiko tinggi. Resiko apa teman-teman? Resiko longsor seperti itu ya. Jadi kan karena kayu itu kan berat teman-teman, terus dibawa dengan tronton yang berat, pasti akan adanya longsor. Jadi yang dia dieliminasi juga ya. Kemudian air panas. Nah teman-teman harus tahu bahwasanya daerah Kars itu adalah daerah yang miskin air, kering. Kenapa? Karena air yang jatuh di wilayah Kars atau kapur itu kemudian dia langsung meresap ke bawah, atau langsung terhempas menjadi runoff atau sungai. Jadi dia tidak cocok untuk mandi air panas karena tidak ada sumber air di sana. Oke, itu berarti yang C tidak. Objek wisata alam, nah ini bisa jadi bisa iya gitu kan ya. Tapi hati-hati, wisata teman-teman, wisata perlu memperhatikan adanya keamanan. Sehingga yang paling tepat sebenarnya perkebunan jati. Kenapa perkebunan jati teman-teman? Nah teman-teman harus banyak-banyak baca nih, karena jati ini memiliki toleransi di lingkungan Kars. Nah, lingkungan Kars itu biasanya tidak cocok ditanami apapun, karena terutama di kering ya. Kedua, karena dia banyak kapur sehingga banyak kalsiumnya. Jadi kelebihan kalsium, kapur tuh bentuknya adalah kalsium ya. Kalau teman-teman belajar di kimia gitu kan. Nah, kalsiumnya itu kalau kebanyakan justru akan keracunan bagi tumbuhan. Nah, jati ini punya ciri khas, dia toleran terhadap lingkungan Kars. Yaitu tadi lingkungan yang miskin air, kemudian juga kaya akan kalsium. Dia cenderung lebih toleran sehingga bisa digunakan untuk perkebunan jati. Apalagi dia ada di pegunungan, sehingga adanya jati di situ bisa membuat terhindar dari longsor, karena akar-akar jati itu merambat kemana-mana, menggenggam tanah di Kars itu sehingga Kars itu tidak rawan longsor. Gitu ya, jadi jawabannya A. Kita masuk ke nomor 4 ya. Ini terkait citra inframerah. Kita baca lagi soalnya. Citra inframerah cocok untuk terinterpretasi objek vegetasi hutan, karena ini inframerah itu dia harus teman-teman pahami, ada warna di pilihannya itu ada warna semu, warna asli gitu kan ya, warna sesuai gitu kan ya. Nah ini yang paling benar sebenarnya warna semu dan warna asli yang kita tahu. Warna semu itu teman-teman harus ini kita antar dulu ya terkait dengan pilihannya itu, biar teman-teman nggak bingung apa sih warna semu. Warna semu itu artinya warna yang tidak sesuai aslinya, karena pada pada spektrum tertentu warnanya ini tidak terlihat seperti itu ya. Nah ini kan spektrumnya adalah inframerah, berarti spektrumnya atau spesifikasi cahayanya yang dipakai itu adalah merah. Nah ini tidak merepresentasikan warna sesungguhnya. Misalkan dalam hal ini vegetasi hutan. Nah vegetasi hutan maksudnya warnanya merah kan. Hutan biasanya kalau misalkan pakai pankromatik atau yang berdasarkan mata itu
dia warnanya hijau gitu. Tapi kan untuk inframerah ini dia vegetasi hutannya warnanya merah gitu. Nah, karena dia menggunakan warna semu sehingga menyebabkan ini seperti yang tadi sudah kita bahas ya, inframerah ini cocok untuk membahas kesehatan vegetasi. Tadi yang sudah kita bahas lagi bahwasanya cenderung kalau misalkan di inframerah vegetasi atau perkebunan atau taman atau apa di daerah pertanian, hutan gitu kan, itu vegetasi namanya teman-teman. Daerah yang ditumbuhi tumbuhan gitu kan, baik yang secara sengaja maupun tidak sengaja. Secara tidak sengaja contohnya perkebunan, daerah pertanian itu adalah sengaja ditanami gitu kan ya. Jangan kalau hutan itu kan sudah ada dari dulu, nah itu tidak sengaja ditanami. Nah vegetasi hutan dalam hal ini itu bisa diinterpretasikan melalui inframerah karena tadi warnanya semu. Jadi menggunakan warna semu yang jawabnya A dalam rangka tadi kita melihat kesehatan hutan. Jadi hutan dengan inframerah itu ada dua hal, sehat tidak sehat. Sehat itu warnanya merah pekat ya. Tadi seperti sudah saya bilang merah pekat. Maksudnya makin merah dia makin sehat sebenarnya gitu ya. Jangan tidak sehat itu adalah tidak merah ke kuning-kuningan karena kuning itu kan mendekati merah kan. Kalau kita lihat Meiji, Ku, Hibiniu gitu kan ya. Ku kan berarti ke Ji dengan jingga dan merah gitu ya. Berarti tidak sehat itu sekitar sekitar oranye. Oranye kan nila ya teman-teman, atau nila ya. Jingga ya. Maaf saya lupa ya. Intinya oranye sampai kuning. Karena ini merepresentasikan dari tanaman itu sendiri gitu kan. Jadi begitu ya. Ceritanya inframerah cocok untuk interpretasi objek vegetasi hutan karena dia menggunakan warna semu tadi, warna merah dan warna merah yang sedikit ngeblur lah istilah gitu ya. Merah sedikit ngeblur jadi warnanya agak oranye gitu kan. Itu menunjukkan hutannya itu tidak sehat. Bisa jadi banyak terserang penyakit gitu kan. Bisa jadi banyak yang layu karena kering mungkin gitu kan. Nah, itu berarti menandakan vegetasi hutannya tidak sehat. Gitu ya teman-teman, jawabannya adalah. Oke, kita masuk ke contoh soal terakhir nomor 5. Ini adalah contoh soal yang sebab akibatnya. Kita baca dulu sebabnya ya. Penginderaan jauh adalah ilmu dan seni untuk memperoleh informasi mengenai objek melalui analisis data yang diperoleh dengan menggunakan alat rekam tanpa adanya kontak langsung dengan objek yang lain. Sebab, nah kita lihat alasannya, citra foto diperoleh dari penggunaan sensor non fotografik atau gelombang elektromagnetik. Oke, kalau dalam soal-soal seperti ini kita jawabnya berarti lihat dari sebabnya dulu dan alasannya dulu. Apakah benar benar atau salah itu dulu ya teman-teman. Lalu kemudian kita kalau misalkan melihat sebabnya benar, alasannya benar, kita lihat kira-kira ada keterkaitan nggak sih? Ada hubungan sebab akibat nggak sih? Gitu kan. Nah itu ya, kita lihat dulu di sebabnya dulu. Nilai dari sebabnya ini adalah tadi benar dan salah ya. Kira-kira benar atau salah teman-teman? Ya, ini benar ya teman-teman. Tadi sudah kita jelaskan bahwa penginderaan jauh itu adalah ilmu dan seni. Meskipun emang kurang teknik sih sebenarnya, tapi sama aja ya teman-teman. Ilmu dan seni untuk memperoleh informasi. Tadi kata kuncinya ya, ilmu, seni. Kemudian ada kata kunci keduanya adalah informasi. Terus kemudian ketiganya adalah menggunakan suatu alat. Terus kata kunci berikutnya adalah tanpa berhubungan langsung atau kontak langsung, kurang lebih sama ya. Berhubungan langsung, kontak langsung dan objek yang dikaji. Objek yang dimaksud maksudnya itu ya permukaan buminya, gejala alamnya, seperti itu. Berarti sebabnya ini bernilai benar. Sebab bernilai benar ya. Oke, kita lihat alasannya. Sebab citra foto diperoleh dari penggunaan sensor non fotografik gelombang elektromagnetik. Nah, kita lihat tadi kita balik lagi ke pembahasan tadi. Citra itu atau tadi hasil dari penginderaan jauh, hasil dari inderaja itu diperoleh menjadi dua macam ya teman-teman. Itu citra foto dan citra non foto. Nah, dalam soal ini hanya dibahas menggunakan sensor non fotografik, berarti sensor di luar kamera. Padahal tadi ya citra penginderaan jauh itu juga didapatkan dari sensor kamera. Itu berarti alasannya bernilai salah. Dari sini kita sudah lihat bahwasanya dia hanya menyebutkan ini, dia tidak menyebutkan ini. Nah, berarti sebenarnya salah. Berarti alasan bernilai salah. Nah, enak nih kalau teman-teman udah benar salah, berarti tinggal lihat mana yang alasannya benar, mana yang sebabnya benar, alasannya salah. Itu adalah pilihannya C ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah C. Oke, begitu saja ya dari pembahasan saya terkait dengan jenis citra foto dan non foto terkait penginderaan jauh. Nah, teman-teman untuk belajar geografi itu sebenarnya mudah ya teman-teman. Jadi tidak perlu menghafal yang bagaimanapun. Teman-teman cukup tadi ya. Pertama, teman-teman tetapkan dulu kata-kata kuncinya teman-teman. Itu penting banget kata-kata kunci. Terus kemudian kedua, teman-teman tidak hanya menghafal karena geografi itu adalah ilmu sosial. Teman-teman harus mulai belajar menganalisis sedikit demi sedikit karena soal-soal UTBK khususnya ya, soal-soal UTBK dari geografi itu memiliki contoh-contoh soal yang sifatnya aplikatif di lapang. Dan sifat aplikatif di lapang ini tidak bisa selesai hanya dengan hafalan teman-teman. Teman-teman harus mulai menganalisis. Tadi contohnya terkait dengan kars ya di pegunungan. Itu ada pilihan membuat puskesmas gitu kan ya. Nah, itu kan kita teman-teman kan kalau membuat puskesmas ya teman-teman analisis seperti itu tadi seperti yang saya analisis. Teman-teman coba memainkan alat teman-teman masa puskesmas di pegunungan gitu kan. Nah, itu adalah contoh dari analisis. Terus yang ketiga teman-teman adalah sering-sering coba melihat contoh-contoh soal. Dari situ teman-teman tahu seberapa jauh teman-teman harus menganalisis soalnya. Mungkin itu aja dari saya ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Selamat belajar teman-teman.